Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan di sini melanjutkan series regresinya kita. Di sini kita pada video kali ini kita akan membahas yang namanya regresi eksponensial. Oke, mungkin kita bisa masuk ke definisi dan konsep dasarnya terlebih dahulu ya. Di sini kita dapat definisi bahwa eksponensial ini adalah metode yang menunjukkan hubungan variabel yang menunjukkan pertumbuhan atau pertumbuhan yang semakin cepat. Nah, maksudnya di sini kalau kita mau lihat ya, kita mau lihat di sini ada pada pertumbuhan atau pertumbuhan cepat itu adalah uh, seperti ini. Kita bisa lihat garis di sini ya. Nah, pada uh, dari waktu ke 0 hingga 1 dia pertumbuhannya hanya segini saja, hanya maybe mungkin di sini 13 ya, 13 ya, mungkin di sini naik jadi 15, dia hitungannya 2. Nah, sedangkan dari 1 ke 2 itu ini ya, dia itu ada pertumbuhan yang semakin cepat. Nah, itulah yang dimaksud dengan pertumbuhan yang semakin cepat. Nah, ada perbedaan ini, perbedaan peningkatannya ini. Nah, sama juga untuk yang ini dari menit 1 sampai ke sini, sini juga dan ke sini. Ada peluruhan yang semakin cepat. Nah, kita dapat peroleh persamaan model dari regresi eksponensial ini yang pastinya di dalamnya ada eksponensial ya. Di sini ada konstanta nilai awalnya. Nilai awalnya ketika si x-nya ini bernilai 0. Nah, ketika bernilai 0 yang ini yang 150 dan untuk yang 13 tadi ya. Itu adalah nilai awal, nilai a-nya ketika sum x-nya sama dengan 0. Yang kedua, yang inilah yang mengubah atau menjadi laju perubahan ya. Sini ada ketentuan kalau B-nya ini positif atau di atas dari 0 maka terjadi pertumbuhan, sedangkan kalau dia di bawah dari 0 maka ada peluruhan atau penurunan ya, peluruhan ya. Sebenarnya ya ini adalah bilangan errornya, bilangan eksponensialnya ya, yaitu 2,71828, dan ini untuk x adalah variabel x-nya itu. Kalau biasanya dalam regresi eksponensial biasanya itu ditempatkan pada waktu. Ya, di sini ada perbandingan ya dengan metode regresi lain, yaitu ada 3, ada 4 sini termasuk eksponensial, yaitu yang pertama ada garis linear. Nah, garis linear ini memiliki ciri garis yang lurus dengan laju perubahan yang konstan. Nah, kalau eksponensial dia garisnya lurus seperti ini atau dia begini. Hal ini tergantung dari bentuk modelnya. Apakah dia di sini bx-nya kalau dia negatif berarti dia akan terjadi turun secara konstan ya, turun dengan garis lurusnya ya. Kalau dia positif maka dia akan naik. Nah, selanjutnya untuk regresi kuadratik. Di sini tentunya ada unsur kuadratiknya, di sini ada x pangkat 2. Nah, di sini ada kurvanya itu berbentuk parabola. Parabola U. Apakah dia naik? Apakah dia terbuka ke bawah atau terbuka ke atas? Kalau nilai C yang ini, konstanta dari variabel kuadratiknya ini bernilai positif, maka dia akan kurvanya akan terbuka ke atas ya, bagian teratasnya terbuka. Dan kalau dia negatif maka kurvanya akan seperti ini, yang kurvanya itu terbuka di bawah. Nah, sedangkan yang tadi bagian eksponensial begitu pula bentuk modelnya, dia kurvanya melengkung, ada pertumbuhan atau penurunan yang semakin cepat. Yang keempat, di sini logaritmik, namanya seperti ini. Nah, kurvanya melambat mendatar seiring bertambah nilai x ya. Mungkin logaritma akan dibahas lebih mendalam
di episode selanjutnya. Nah, karena model eksponensial ini uh, kita akan menduga parameternya dengan menggunakan metode least square standar ya, OLS, ordinary least square ya, yang biasanya kita gunakan untuk regresi linear. Maka dalam proses linearisasi ini, dalam proses menduga parameter ini kita perlu membuat persamaan eksponensial yang awalnya ada eksponensial yang tadi kita linearitaskan dengan menggunakan logaritma natural atau learn ya. Nah, caranya itu yaitu kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada si ini adalah eksponensial yang awal ya, persamaan eksponensial yang awal. Kita masing-masing logaritma bagian keduanya, bagian kiri kita logaritmakan, bagian kanan juga kita logaritmakan. Nah, sesuai dengan baris kedua ini ya. Nah, selanjutnya kita terapkan sifat logaritma yang dimana itu kalau ln m dikali n maka sama dengan ln m ditambah ln n. Nah, seperti ini a dikali e eksponensial maka kita bisa pisah jadi tambah, pisahkan dengan tanda tambah maka ln a dengan ln eksponensial bx. Nah, kita juga ada sifat kalau ada pangkatnya eksponensial pangkatnya kita bisa masukkan majukan ke depan ya bagian sini, bx nya bagian sini. Nah, dan lanjutkan bisa ln itu sama dengan konstanta. Ln itu sama dengan 1, konstanta namanya 1. Maka kita bisa ln y sama dengan ln a ditambah bx. Nah, ln a ini kita bisa misalkan dengan huruf a. Nah, bagian sini konstanta a, ln a. Dan variabel barunya itu adalah ln y. Maka bentuk persamaan linear barunya kita itu adalah y sama dengan a ditambah bx. Nah, sudah identik dengan persamaan garis lurus y sama dengan mx ditambah c ya. Selanjutnya ada pun aplikasi dalam biologi dan ekonomi. Di sini untuk pertama itu bagian biologi dan kesehatan. Untuk pertumbuhan mikroorganisme, memodelkan pertumbuhan populasi bakteri atau virus yang berada secara konstan dalam lingkungan tanpa hambatan nutrisi. Nah, maksudnya kalau kita bisa lihat ya, kalau misalkan populasi bakteri awalnya itu 1, nah dari populasi awalnya itu 1 akan membelah diri menjadi 2 ya kan ya. Nah, dari 2 itu masing-masing 2 yang tadi itu akan membelah dari dirinya masing-masing pula. Maka bakteri yang pertama itu membentuk menjadi 2 lagi, sedangkan yang kedua tadi jadi 2 lagi, 4 dan begitu seterusnya. Nah, begitu pula untuk epidemi penyakit, farmakinotik, serta investasi dan majemuk. Lalu ada juga pertumbuhan PDB ini juga kadang kalah mengikuti pola eksponensial. Lalu itu ada inflasi harga barang juga. Mungkin kita bisa beralih ke RStudio ya, ke pengaplikasiannya dalam RStudio. Oke, sini ada studi kasus ya, seorang konten kreator. Sini baru membangun channel YouTube edukasi statistika. Pada awalnya jumlah subscribernya bertambah sedikit, namun setelah beberapa video mulai viral, pertumbuhan subscribernya meningkat sangat cepat dari hari ke hari. Ya, ciri-ciri dari pola eksponensial ya, meningkat sangat cepat dari hari ke hari. Kenaikan ini tidak bersifat tetap, misalnya di awal hanya bertambah 10 subscriber per hari, tapi beberapa minggu kemudian bertambah ratusan subscriber dalam sehari. Nah, fenomena ini menunjukkan pola pertumbuhan eksponensial, yaitu pertumbuhannya semakin cepat seiring waktu karena perubahan terjadi secara persentase atau multiplikatif. Oleh karena itu, regresi eksponensial digunakan untuk memodelkan hubungan antara waktu dan jumlah subscriber agar dapat diketahui pola pertumbuhan serta digunakan untuk melakukan prediksi di masa mendatang. Nah, kalau kita mau lihat datanya, ini adalah datanya ya. Hari pertama itu 110 hingga hari ke 120 ya. Ada sini 849 subscriber. Terjadi penurunan dan penaikan ya.
Oke. Kita bisa lihat di sini kita langkah-langkahnya ya. Ada 5 langkah yang perlu kita lakukan. Itu yang pertama, load datanya. Di sini data, kita beri nama data ya. Kita read CSV. Oke. Kita ambil dari sini. Saya simpan di data dalam ini ke dalam data XP ya. Bisa saya copy, lalu saya masukkan ke sini. Oh, saya copy ya. Oke. Oke, sudah saya copy. Maka saya run ya. Oke, kita ingin melihat bentuk datanya bagaimana. Oke. Nah, sudah. Di sini ada 2 kolom ya. Ini adalah kolom nomornya ya. Ini kolom hari dan subscriber. Nah, sudah masuk di dalam filternya kita. Lalu kita buat plot datanya. Nah, plot datanya di sini kita mau lihat apakah datanya kita ini benar-benar membentuk pola eksponensial atau tidak. Kita pola data itu untuk sumbu X-nya, sumbu yang bagian bawahnya ini kita beri ambil yang hari ya. Pokoknya untuk yang bagian Y adalah jumlah subscriber. Kita beri PCH mulai 19. Ini untuk adalah bentuk dari titik-titiknya nanti akan CSM 19 ini adalah titik-titik yang titik-titik bulatan penuh ya, yang terisi penuh, tidak ada rongga di dalamnya. Ya, kita beri warna. Ini adalah kita beri warna warna biru saja. Oke, sudah beri warna. Kita buat main atau judul dari plotnya kita beri nama plot regresi eksponensial ada ya. Plotnya kita beri nama dari untuk sumbu X nya itu kita beri hari saja. Lalu untuk sumbu Y lab ya, kita beri subscriber. Oke. Kita bisa run ya. Ini sudah bentuk ya. Di situ terlihat datanya sudah ada terjadi peluruhan ya, terjadi kenaikan yang dari sini naiknya sedikit, baru langsung dari 60 sampai 120 itu ada kenaikan yang cukup tajam. Maka kita bisa katakan bahwa datanya kita ini membentuk pola eksponensial. Selanjutnya kita lakukan pemodelan karena sudah kita lihat ya modelnya, kita beri nama model saja di sini. Model linear model. Nah, yang tadi dari bentuk yang sudah kita logaritmakan, maka kita logaritma bagian y-nya. Bagian y-nya apa di sini? Adalah subscriber. Nah, oke. Baru kita dipengaruhi oleh hari. Si X-nya ya. Baru data sama dengan data. Nah, ini adalah nama datanya kita di atas yang bagian sini. Bagian ini kita beri nama data, maka di sini data. Kalau kita beri data eksponensial, namanya di atas data harus di sini data eksponensial. Ya, kita summary saja. Summary model. Kita mau lihat modelnya bagaimana. Oke. Nah, adapun beberapa yang kita bisa simpulkan di sini, kalau nilai A-nya tadi atau intercept-nya adalah 4,79, 40824. Kita bisa lihat di situ. Dan untuk nilai B-nya yang tadi di persamaan ya,
nilai B-nya itu adalah 0,0177. Nah, kalau kita mau tulis ya, tulis nilai persamaannya, dia bisa seperti ini. Untuk Y sama dengan A-nya ini adalah ini 4,79 dikali ya XV dikali per pangkat. Nilai B-nya adalah 0,017. Bisa kali ini. Eksponensial aja gini dikali dengan nilai X. Nah, ini adalah bentuk dari persamaan regresi eksponensial ya. Nah, bisa kita lihat bahwa terjadi pertumbuhan ya, karena di sini nilai B-nya 0,017 itu ada peningkatan. Dan informasi yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah bahwa variabel hari ini berpengaruh signifikan terhadap subscribernya kita karena di bawah 5%. Value-nya di bawah 5%, ini adalah 0,00000 sekian ya. Lalu kita bisa lihat di sini multiple R square-nya. Multiple R square-nya di sini ada di angka 0,93. Artinya 93 variasi Y dapat dijelaskan oleh si X-nya kita atau si harinya ini. Nah, untuk F statistiknya juga secara simultan variabelnya kita variabelnya kita ini berpengaruh signifikan terhadap si Y atau subscribernya kita. Untuk kita mau lihat interpretasi lebih lanjutnya, kita bisa lihat, kita bisa eksponensialkan saja ya. Sini eksponensialkan saja 0,017. Kita bisa lihat, nah 1,17 0,1017 ya. Kita bisa simpulkan bahwa semakin bertambahnya hari, maka akan meningkatkan subscriber itu sebanyak 1,01 subscriber. Itu bisa saja uh, begitu pula untuk bagian hari kedua akan meningkat sebanyak 1,01 kali, begitu pula terjadi. Maka interpretasinya itu setiap terjadi satu penambahan hari maka meningkatkan jumlah subscriber sebesar 1,017, begitu dia, kali lebih banyak daripada hari sebelumnya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan prediksi. Kita ambil parameter untuk A-nya itu apa. Kita bisa lihat exponential coefficient model. Nah, ini untuk bagian 1. Untuk bagian B ini adalah exponential coefficient model 2. Ini seharusnya di luar kurung ya. Model 1. Kita mau lihat apakah sudah benar diambil. Ini untuk A-nya. Oke, interceptnya 10. Ya, eksponensial dari yang ini 4,79 ya. Karena dia yang kita learnkan 120. Bagian B-nya ini adalah berarti yang tadi ini adalah 120. 120,79. Oke.
Berarti kita bisa lihat di sini untuk B-nya apakah sudah terambil? Ya, sudah terambil 0,117. 0,017. Nah, ini kita perlukan untuk prediksi, buat persamaan dari prediksi. Oke. Kita ambil A, tadi model awalnya A dikali dengan eksponensial eksponensial dari B dikali dengan data hari atau X-nya. Data hari ini dia. Kita bisa lihat prediksinya. Ya, ini adalah prediksinya dari set dari hari pertama hingga hari ke 120. Maksudnya kita mau visualisasikan hasil regresinya ini ke dalam data, garis regresinya. Kita bisa ambil di sini untuk plotnya ya. Kita bisa copy, lalu kita ambil, lalu kita tambahkan garis eksponensial. Data hari kita gunakan prediksi. Oke, baru kalau sama dengan kita beri garisnya ini warna merah, artinya LWD 2, ketebalan dari garisnya ini kita LWD 2, gunakan ketebalan 2. Lalu kita buat garis. Apa yang salah di sini? Oke. Nah, sudah kita peroleh regresi bentuk plot regresi eksponensial beserta garisnya ya. Garisnya ini seperti ini akan mengikuti pola datanya. Mungkin cukup sekian untuk regresi eksponensial kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.